Puji Tuhan, kita ketemu kembali di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Saya berdoa supaya sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hal-hal yang tidak menyukakan hati atau kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita ya. Tuhan, saya berdoa Tuhan akan terus mendampingi umatnya, mendampingi anak-anaknya, karena itu yang terbaik, itu yang kita rindukan, dan itulah perjalanan hidup manusia. Pada kesempatan ini kembali saya akan sedikit memberikan tanggapan terhadap apa yang sedang terjadi di negara kita Indonesia, negara yang kita cintai. Sungguh situasi beberapa hari terakhir ini sangat memilukan, bahkan dibilang juga sangat tragis. Kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, ada yang terbunuh seperti ojol, ya, ojek online. Ya, kami menyampaikan turut berduka cita ya. Ini memang sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi itulah kenyataan bahwa hal ini tidak bisa dihindari. Tentu kita akan mencari titik permasalahan yang bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan hal-hal yang berguna untuk mendapatkan solusi tentunya, ya. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, yang saya percaya juga beliau juga mungkin tidak sadar, tetapi saya perlu sampaikan ini supaya apa? Supaya Presiden atau khususnya negara Indonesia bisa tertolong ya, bisa keluar dari apa yang sedang terjadi, yang kecenderungannya mengarahkan kepada keterpurukan, bahkan mungkin kehancuran ya, dan kita tidak menginginkan itu. Jadi sebagai anak bangsa saya punya tanggung jawab untuk ikut menyuarakan ini. Dan yang pertama, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa kenapa ya tiba-tiba beberapa hari, beberapa waktu belakangan ini sepertinya kayaknya Indonesia dihantam dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal, ya. Mulai dari protes-protes terhadap DPR, bahkan sekarang sebagian besar masyarakat mulai bermusuhan dengan polisi, ya, bahkan polisi, kendaraan polisi dibakar, bahkan juga mungkin ada kendaraan-kendaraan yang lain, ya, bahkan hal-hal yang begitu memilukan. Ya, yang ingin saya katakan bahwa ini adalah merupakan kesinambungan daripada apa yang saya sampaikan lalu, bahwa Bapak Prabowo tolong berikan keadilan terhadap kekristenan, ya. Saya menyampaikan ini bukan karena dendam, ya, bukan karena atau ingin mempersalahkan pihak-pihak tertentu, tetapi saya ingin menyampaikan supaya apa? Mudah-mudahan Bapak Prabowo bisa sadar, ya. Berurusan dengan kekristenan itu bukan hanya sekedar berurusan dengan gereja, tidak. Ya, berurusan dengan kekristenan itu berurusan dengan Tuhan yang benar, yang punya negara Indonesia, yang menciptakan seluruh dunia. Ya, karena Tuhan yang benar itu Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu datang turun ke dalam dunia. Jadi itu yang saya suarakan lalu, tetapi saya lihat mungkin Bapak Prabowo menganggap ini cuma suara rata atau suara rakyat jelata yang tidak perlu terlalu
ditanggapi, ya. Nah, inilah akibatnya kalau seseorang disampaikan hal yang baik tapi tidak menanggapi. Inilah yang menyebabkan Indonesia semakin terpuruk, ya. Kenapa? Karena kalau kekristenan diganggu, maka Tuhan akan turun tangan. Ya, dengarkan Bapak Prabowo dan jajarannya, ya, dan semua pihak-pihak terkait. Kenapa? Karena selama ini kekristenan terlalu terjajah, terlalu teraniaya, ya. Mau bikin ibadah selalu diganggu, tiba-tiba dipersekusi, rumah ibadah dihancurkan. Nah, gereja itu adalah kerajaan Tuhan yang dimanifestasikan ke dalam dunia. Kalau kerajaan Tuhan diganggu, ya, orang lagi ibadah, dipersekusi, tempat ibadah dihancurkan. Nah, bagaimana kalau negara Indonesia sekali-sekali Tuhan izinkan untuk terganggu? Kenapa? Karena pemerintah yang memegang otoritas tidak memberikan keadilan, ya, tidak memberikan keadilan. Nah, Tuhan mengizinkan ini. Ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Ya, tadinya Presiden Prabowo memiliki tingkat kepuasan daripada rakyat cukup tinggi, tetapi kok tiba-tiba kesini makin tersudut, ya, makin pusing Bapak Presiden Prabowo. Saya lihat makin rumit keadaan ini. Nah, kalau Anda masih berdiam diri, tidak memberikan tanggapan terhadap penderitaan yang dialami kekristenan di Indonesia, maka saya khawatir Bapak bisa-bisa lengser, Prabowo bisa-bisa lengser, ya. Saya bukan mendoakan, teman-teman. Saya tidak mendoakan karena mendoakan yang tidak baik itu Tuhan tidak mau, ya. Itu bukan ajaran Tuhan. Saya sekali lagi tidak mendoakan, tapi saya hanya mengingatkan karena apapun yang dilakukan pemerintah Indonesia, khususnya membiarkan kekristenan ditindas, kerajaan yang tidak tergoyahkan, yaitu kerajaan Tuhan, ya. Sekali lagi saya bilang, kekristenan itu bukan hanya mewakili gereja, ya, satu rumah ibadah, terus ada orang 102 orang, 200 orang yang berkumpul, bukan hanya itu representasi daripada kerajaan Tuhan yang selama ini terganggu, tetapi pemerintah tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan pengamanan yang cukup. Makanya terus-menerus terjadi. Dan yang melakukan adalah Islam, agama Islam. Ya, kita tidak perlu tutup-tutupi lagi, oh ini oknum. Enggak, itu memang doktrin dari agama Islam. Nah, pemerintah berdiam diri selama ini. Nah, itulah kenapa Bapak Prabowo, kalau Anda berdiam diri, Anda tidak mengeluarkan statement, atau Anda tidak mengeluarkan pernyataan secara resmi, ya, karena polisi-polisi mereka juga ketakutan. Mereka tidak berani mengambil tindakan, ya, karena polisi banyak kelemahan mereka, ya. Mereka semua segala sesuatu uang selama ini, makanya polisi-polisi itu tidak ada harganya. Mereka mau bertindak apa? Sekarang dilawan sama rakyat. Karena apa? Karena mereka bekerja cuma karena dibayar uang, bukan karena kebenaran. Sudah digaji pakai uang rakyat, uang pajak yang dibayar rakyat. Malah polisi memeras lagi, ya. Saya tidak mau bicara terlalu banyak, melebar kemana-mana, tapi saya mau fokus kepada Prabowo, Presiden Prabowo, karena Anda panglima tertinggi, Anda penguasa menjalankan amanah yang kita percayakan kepada Anda sebagai Presiden. Ya, jangan biarkan. Kalau Anda biarkan, ya maaf ya Bapak Prabowo, mungkin Anda tidak sadar,
berarti Anda sedang melawan Tuhan. You are standing against him, against the Lord. Ya. Tapi ini mungkin Anda tidak sadar, Anda pikir urusan gereja itu kan cuma urusan organisasi. Paling nanti suruh polisi, ditindak secara hukum. Bukan begitu, Pak Prabowo. Ini kejadian sudah ratusan tahun. Ya. Ini sejak Indonesia merdeka selalu kekristenan itu jadi ajang bulan-bulanan daripada agama Islam karena doktrin mereka adalah doktrin yang berbahaya buat orang lain. Kenapa? Perangilah orang Nasrani dan Yahudi. Ya. Kalau mereka berbeda dan tidak mau diajak untuk menjadi Islam, mereka bisa dibunuh, halal darahnya. Ini doktrin yang kita tidak perlu tutup-tutupi, ya. Sudah terlalu banyak apologet yang bersuara, tapi selama ini tidak ditanggapi. Itu doktrin Islam, teman-teman. Ya, Bapak Prabowo. Jadi kenapa saya beberapa waktu yang lalu saya minta supaya apa? Supaya Anda sebagai penguasa menjalankan amanah yang kami berikan, berikanlah rasa keadilan. Ya. Berdasarkan Pancasila, dasar negara. Berdasarkan undang-undang. Konstitusi kita menjamin ibadah itu adalah hak asasi. Adalah hak yang dimiliki secara merata oleh semua warga negara. Tapi prakteknya nggak ada keadilan. Ya. Nah, Anda membiarkan ini, saya sudah mengingatkan Bapak Prabowo, buat pernyataan. Karena Tuhan kami, Tuhan yang benar itu, bukan Tuhan kami aja, itu Tuhan yang benar, Tuhan Yesus itu akan bertindak loh. Kalau umatnya, ya Anda pelajari sejarah di Mesir. Bagaimana dulu bangsa Israel ditekan. Ya, mereka disiksa, dianiaya oleh Firaun. Tuhan yang benar itu tidak membiarkan, maka ya Mesir, Firaun, raja dan semua pasukannya ditenggelamkan, dibinasakan oleh tangan Tuhan. Ya. Apa mau Indonesia mengalami seperti itu? Ya. Kami sekali lagi saya menyampaikan ini, saya cinta Indonesia, saya tidak Indonesia, negara di mana saya lahir, saya besar, terus hancur begitu saja. Tapi kalau Anda tidak mau mengalami hal-hal yang terburuk terjadi di Indonesia, ayo ciptakanlah keadilan. Ada umat Tuhan di situ, ada orang Kristen di situ. Mereka punya hak untuk beribadah, jangan dihalangi. Jangan biarkan doktrin dari Arab ini menghancurkan, ya, menghancurkan kerajaan Tuhan yang ada di Indonesia. Itu yang saya perlu sampaikan, Bapak Prabowo. Ini kesalahan fatal, ya. Mungkin Anda tidak sadari, tapi saya berkewajiban untuk mengingatkan. Kalau Anda tidak melakukan ini, saya khawatir Indonesia akan semakin nyungsep, ya. Kenapa? Karena membiarkan kerajaan Tuhan yang benar itu terganggu. Gereja itu bukan sekedar organisasi, bukan sekedar ada bangunan gereja, terus kemudian ada jemaat 100-200 orang, ada pendeta, bukan. Itu kerajaan Tuhan. Ya, supaya rakyat Indonesia tahu. Ya. Supaya orang-orang yang mabuk agama, doktrin Arab ini makanya saya juga tidak persalahkan mereka, karena mereka itu menjadi berani bertindak menyiksa atau mempersekusi orang Kristen karena pemerintah tidak hadir selama ini. Ya. Makanya selalu saya hanya paling suara saya minta diusut tuntas. Diusut tuntas polisi berpihak kepada Islam,
Tidak ada penyelesaian yang benar selama ini. Saya, Bapak Prabowo, saya dipenjara itu gara-gara doktrin Islam itu. Padahal saya tidak salah apa-apa. Ya. Jangan kalian pikir sudah selesai, karena Tuhan kami itu Tuhan yang benar. Tuhan yang berkuasa, dia akan berbicara lewat kejadian-kejadian. Kan tidak masuk di akal ini. Ya, di awal-awal pemerintahan ini kan baru berjalan 10 bulan. Awal-awal begitu puasnya masyarakat, bahkan sampai 70-80% tingkat kepuasan daripada kinerja yang dilakukan pemerintahan Prabowo dan jajarannya. Tapi di dalam waktu yang begitu cepat ini nyungsep, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Tapi terserah kalau Anda mau perhatikan, keluarkan statement, ya, lindungi semua anak bangsa, ya, bahwa umat Kristen itu jangan dibiarkan untuk dipersekusi, jangan diganggu, Bapak Prabowo. Kalau diganggu dan Anda membiarkan dipersekusi, maka Tuhan yang akan menjadi lawan kalian. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar akan menjadi lawan kalian. Anda kan juga, ibu Anda kan seorang Kristen. Adik Anda juga seorang Kristen, itu Hasim Joyo Hadikusumo. Itu seorang Kristiani juga. Tanyalah dia, ya, bagaimana kekristenan itu. Itu kerajaan Tuhan. Bukan cuma sekedar kumpul orang nyanyi-nyanyi, bukan. Ya. Itu manifestasi kerajaan Tuhan yang hadir di dalam hidup manusia. Nah, kalau ini dibiarkan terganggu, maka berarti Tuhan yang akan bertindak. Oke, itu yang pertama, kesalahan daripada Bapak Prabowo. Kenapa saya bilang kesalahan Bapak Prabowo? Karena Anda panglima tertinggi. Anda punya otoritas, Anda punya kuasa. Ya. Anda cukup bersuara bahwa kalau ada biadab-biadab yang nuansa agama, yang diberdayakan oleh agama Arab ini, itu harus langsung ditangkap, kalau perlu dihukum mati. Maka langsung aman Indonesia. Tidak akan ada persekusi lagi. Ya. Mau bikin rumah ibadah saja begitu sulit di Indonesia. Itu sebelum hal-hal yang lebih buruk, ya, saya berharap Bapak Prabowo, ya, Anda bertindaklah yang bijak, ya. Bertindaklah yang bijak. Tanyalah kepada adik-adik Anda, Hasim Joyo Hadikusumo. Tanyalah kalau Anda tidak mengerti kekristenan itu apa, gitu. Saya pikir Anda orang yang pintar, Anda bisa baca buku, ya. Kristen itu kerajaan Tuhan loh, kerajaan Allah. Jadi jangan main-main, ya. Ini yang saya perlu sampaikan kepada. Yang kedua, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. 2016 lalu, pada saat mau pilkada Jakarta, ya, dengarkan baik-baik seluruh Indonesia, khususnya pemerintahan Prabowo dan jajarannya, ya. Saya bukan mengungkit-ungkit, tapi bagaimana Ahok kalian persekusi karena urusan agama. Ya, sekali lagi, Ahok tidak bersalah apa-apa loh. Ya. Tapi ada orang yang dari Gerindra, namanya Buniani pada waktu itu. Ya, yang disusupkan untuk melintir kalimat video yang diucapkan oleh Ahok. Kalian pikir sudah selesai masalah Ahok, demo berjilid-jilid dengan jubah-jubah orang-orang dari Yaman itu. Kalian pikir sudah selesai. Oh, sudah selesai mungkin untuk manusia, tapi di hadapan Tuhan ini tidak selesai, bos. Tidak selesai ini. Ya. Kalian memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ahok itu emasnya Indonesia. Ya.
Saya beberapa kali sampaikan, kalau Ahok dikasih memimpin Indonesia 2 periode, 1 periode saja Singapura itu lewat loh. Bagaimana briliannya orang ini. Ya. Gagasan-gagasannya. Lihat saja kalau dia berbicara itu di podcast-podcast di media sosial. Sangat berkualitas. Ini emas. Susah sekali di antara berjuta-juta politisi. Mungkin tidak ada yang bisa sama dia. Kejujurannya, integritasnya. Tapi kalian persekusi, kalian masukkan ke penjara. Siapa biang keroknya? Prabowo, Bapak Presiden Prabowo. Maaf ya, saya bukan mengungkit-ungkit yang lalu. Ya. Terus kalian angkat si Anies, si Yaman itu, si Arab itu. Ya. Minta maaf, saya bukan mau bawa-bawa ini tentang sara suku, enggak. Ya. Tapi saya hanya menceritakan. Terus apa yang dia balas kepada Anda, Bapak Prabowo? Ya. Orang yang cuma berjubah agama dibalut dengan kemunafikan, kebusukan, yang terus berusaha menggunakan kesempatan merongrong orang-orang berjubah berdaster itu yang bercili-cili demo di Monas itu. Hancur Indonesia ini. Ya. Itu kesalahan yang pernah dilakukan oleh Bapak Prabowo. Jadi mungkin di hadapan manusia sudah selesai. Oh, sekarang Bapak Prabowo sudah jadi presiden. Tapi ingat, di hadapan Tuhan semua itu ada perhitungannya, teman-teman. Begitu, ya. Jadi ingat, hati-hati. Kalian berurusan dengan Kristen, kalian bukan berurusan dengan organisasi Kristen. Kalian berurusan dengan Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan bumi. Ya, berurusan dengan kebenaran. Kalian jebloskan Ahok masuk di penjara. Bapak Prabowo, Anda berhutang darah kepada Ahok. Ya. Bagaimana Ahok begitu menjadi dikorbankan. Dia tidak bersalah, dengan begitu luar biasa dia berupaya membangun Jakarta. Tapi kalian karena takut bahwa dia akan naik menjadi RI1, jadi presiden, kalian berusaha untuk mencegah dengan pemahaman doktrin Arab ini yang terus bahwa orang kafir tidak bisa memimpin. Ya. Orang kafir tidak bisa memimpin. Coba cari siapa yang sebrilian Ahok. Coba lihat podcast-podcastnya itu setiap kali dia bicara gagasan bagaimana menangani pajak, mengenai BUMN, menangani masalah-masalah. Di otaknya itu begitu encer, begitu gampang. Tidak ada yang sulit memimpin negara ini, kata Ahok. Ya, tapi Ahok dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Itu kesalahan kedua yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Karena Anda di belakang layar pada waktu itu. Ya saya bersyukur, puji Tuhan Anda sadar, bergabung dengan Bapak Jokowi, terus kemudian Anda mulai meninggalkan kelompok-kelompok Rizik dan kawan-kawan. Ya. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Ya. Dan yang paling disayangkan, sampai saat ini tidak ada keluar pernyataan dari Bapak Prabowo minta maaf sama Ahok. Ini kesalahan besar. Saya tidak membela Ahok. Saya hanya menyuarakan, ya. Saya tidak ada hubungannya sama Ahok. Ahok komunikasi pun juga jarang, bahkan tidak pernah, ya paling hanya sesekali. Tidak ada relasi khusus dengan Ahok. Tapi saya bicara kebenaran, saya sebagai hamba Tuhan. Anda tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi
bahwa Anda bersalah kepada Ahok. Nah sekarang karena Ahok juga secara manusia dia tidak punya kapasitas untuk bersuara, ya, tapi Tuhan yang disembah oleh Ahok, Tuhan itulah yang berbicara. Makanya bagaimana dulu Ahok diganggu, ya, dari jabatannya gubernur, dicongkel, bukan hanya dicongkel, dimasukkan ke penjara. Bagaimana rasanya kalau pemerintahan Bapak Prabowo sekarang terganggu? Itu loh maksudnya, ya. Kalau bahasa umumnya karmanya kamu mulai rasakan sekarang Bapak Prabowo. Sekali lagi ya, bukan dendam, tapi saya hanya memberikan masukan. Syukur-syukur kalau didengar dan bisa sadar, bisa panggil sama Ahok, bisa klarifikasi atau bisa menyatakan dulu memang saya melakukan itu, saya minta maaf, ya. Tapi kalau mau diam-diam saja nggak apa-apa. Saya cuma mengingatkan, karena saya mengasihi Bapak Prabowo, saya mengasihi khususnya Indonesia, supaya Indonesia ini jangan sampai hancur, terpuruk. Itu. Yang ketiga, kesalahan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Dari dulu kan dia kerjasama dengan FPI, ya. Masih ingat nggak kalimatnya? Saya pikir ini bukan hal yang rahasia. Seluruh rakyat Indonesia tahu bagaimana Bapak Prabowo mengeluarkan pernyataan, kalau saya naik jadi presiden, saya akan jemput Rizik di Arab Saudi sana. Ya, ini bukan saya tidak perlu tampilkan videonya. Itu ada Bapak Prabowo mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ya. Nah, kesalahan apa? Kesalahan yang ketiga, karena selama ini Anda kerjasama dengan FPI, dengan Rizik dan kawan-kawan. Dan sampai saat ini tidak ada pernyataan resmi, ya, untuk menyatakan bahwa Anda berpisah dengan mereka. Memang secara tampilan Anda sudah berpisah dengan mereka. Tapi mereka inilah orang-orang yang merongrong Indonesia. Saya sudah dapat videonya. Orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap ijazahnya Pak Jokowi itu adalah Rizik dan kawan-kawan. Nanti ada momen berikut nanti saya akan tampilkan videonya. Itu Rizik. Dari dulu mereka ini yang berjubah-jubah agama ini, doktrin-doktrin Arab ini, kerjanya cuma bikin kacau Indonesia. Gitu. Jadi kenapa? Kesalahan yang ketiga, ya, kalau Bapak mau, berikan pernyataan resmi supaya orang tahu. Dan itu yang Tuhan inginkan, keterbukaan. Ya, jadi jangan sampai hal-hal ini Anda tidak selesaikan. Ya, Anda tidak selesaikan tidak apa-apa. Karena Anda sebagai penguasa sekarang, ya. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ Bapak Prabowo. Masalahnya berjalan terus karena ada Tuhan. Ya. Karma. Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Gitu. Ya. Jangan sampai, ya, karena saya lihat ini arahnya ini tidak baik, ya. Arah daripada kondisi yang sedang terjadi di Indonesia. Bisa-bisa Indonesia bisa nyungsep. Tapi itu kuncinya ada di tangan Bapak Prabowo. Ya, keluarkan pernyataan khususnya terhadap gereja kekristenan. Ya, supaya jangan lagi ini doktrin-doktrin Arab ini merongrong kerajaan Tuhan di Indonesia. Ya, umat Tuhan mau beribadah. Terus itu SKB 2 menteri, ya. Izin-izin gereja jangan dipersulit, Bapak. Keluarkan pernyataan. Tampil. Bapak, kalau Anda sebagai presiden dan Anda memberikan keadilan kepada seluruh
seluruh rakyat Indonesia, kepada semua umat beragama di Indonesia yang diakui oleh negara. Indonesia ini akan diberkati dan akan maju luar biasa. Tapi kalau Anda cuma diam-diam, Anda pikir, oh itu tidak terlalu penting, kan itu cuma bicara umat minoritas. Ya, cukup di belakang layar aja kita. Yang penting kalau sudah tampil, shalom. Ya. Bagi rakyat mungkin itu sudah dianggap satu penghargaan. Tapi bagi Tuhan itu bukan penghargaan. Yang Tuhan butuhkan bukan shalom, ya, bukan ucapan shalom dari pemimpin-pemimpin yang berbeda agama, bukan itu yang Tuhan butuhkan. Yang Tuhan butuhkan, jalanilah supaya keadilan, jangan sampai umat Tuhan itu mendapat rongrongan, karena kalau mendapat rongrongan, maka Tuhan yang akan bertindak buat bangsa Indonesia. Ya, semoga video ini bisa sampai ke telinga Bapak Prabowo dan bisa memberikan manfaat. Syukur-syukur kalau Pak Prabowo mau respon, dan saya yakin, sangat yakin Indonesia ini akan berubah kalau Bapak keluarkan pernyataan. Ya, yang pertama tentang kekristenan, yang kedua terhadap bagaimana Ahok dulu dipersekusi, disolimi, sampai dipenjarain, ya, dari dulu jadi gubernur loh, dipaksa. Siapa biang keroknya? Siapa di belakangnya ini? Ya Bapak Prabowo. Sekarang ini mungkin orang sudah lupa. Banyak dulu seperti kayak Noel dan sudah beralih memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo. Ya, manusia sudah melupakan. Tuhan menginginkan, ya, supaya semua itu menjadi ada keterbukaan dan jelas, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Bagaimana Ahok mengalami hal yang begitu tragis pada waktu itu, dipenjarakan padahal Ahok tidak bersalah. Ya, Ahok begitu luar biasa, memberikan kontribusi begitu luar biasa, memberikan kemaslahatan terhadap bangsa Indonesia, terhadap rakyat Indonesia. Seluruh daerah menginginkan Ahok, ya, untuk terus naik sampai jadi presiden. Tapi karena rekayasa busuk, seolah-olah Ahok menista agama. Saya tidak mengerti. Tidak mengerti sama sekali, kok bisa sejahat ini loh kalian ini. Nah, itu kesalahan kedua Bapak Prabowo. Ya, panggil saja Ahok, minta maaf. Kalau Anda ingin supaya pemerintahanmu bisa diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Panggil secara pribadi aja. Mungkin Anda malu untuk berbicara secara terang-terangan, ya. Tapi itu perlu diselesaikan Bapak Prabowo. Kenapa? Karena kalau tidak diselesaikan, maka Tuhan bilang pembalasan itu adalah hakku. Jangan kaget, jangan heran kenapa bisa seberingas itu masyarakat sekarang. Ya, itu cuma sebab akibat. Ada ojol yang kemudian tertabrak. Tapi semua itu dalam kontrol Tuhan. Tuhan hanya ingin membuktikan bahwa kalau satu kejahatan tidak diselesaikan, tidak minta maaf, maka itu akan membuat gangguan, ya, karena Tuhan bilang dalam firman-Nya, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, kamu tabur dulu bagaimana Ahok diganggu, dijatuhkan. Nah, sekarang kamu menuai ini. Ya. Jokowi, saya akui, ya, presiden yang paling terbaik yang dimiliki Indonesia selama ini adalah Jokowi. Begitu luar biasa dia membangun Indonesia. Tapi siapa yang sangka, ya, begitu dia selesai, diseranglah oleh Roy Suryo dan kawan-kawan masalah ijazah yang tidak masuk di akal sama sekali. Kenapa?
Karena Jokowi dulu cuci tangan terhadap Ahok. Jokowi juga cuci tangan terhadap kekristenan selama ini. Ya, dia diam-diam aja. Cuma kalau pidato sebelumnya ya ada shalom. Untuk apa? Untuk mengelabui aja. Tapi hal-hal yang penting, yang mendasar, mereka cuci tangan. Ya. Padahal Jokowi punya kuasa karena dia presiden. Kenapa dia tidak bisa hentikan pada waktu itu gerakan untuk menjatuhkan Ahok? Ya, karena dia cuci tangan. Seharusnya dia bisa bertindak kalau dia presiden, dia kepala negara. Masa kalah sama Rizik, preman-preman berdaster itu agama tuh. Itu teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu dan itu saja pesan saya. Tolong disebarkan teman-teman supaya video ini bisa didengarkan oleh Bapak Prabowo. Semoga ada manfaatnya dan Indonesia bisa terselamatkan karena ini saya melihat ini tanda-tanda tidak baik, ya. Bahkan dulu Pak Prabowo bilang pidatonya salah satu, kalau Indonesia ini tidak berubah 2030 Indonesia akan bubar. Ya, kalau saya ingin katakan dengan tegas, mungkin belum sampai 2030 Indonesia bisa bubar. Ya, bagaimana caranya supaya Indonesia ini bisa apa namanya? Bisa bertahan, bisa kembali eksis, bisa jaya, ya. Kuncinya bertobat, ya, bertobat dan perhatikanlah bahwa umat Kristen itu perlu diberikan keadilan. Ya, jangan disiksa, jangan ditindas, jangan dipersekusi dan jangan diam-diam saja, ya. Cuma omong-omong yang lain. Orang Kristen itu menderita sekali loh. Mau ibadah, bangun gereja saja susah. Di mana-mana ibadah sedikit-sedikit didatangi, ya. Dengan jubah, dengan daster. Saya juga teman-teman, mungkin baru kali ini saya kasih tahu, saya pernah dulu ibadah, buka gereja, ibadah di Hotel Sol Marina di Tangerang. Itu pun diganggu. Hotelnya mau dibakar, mau dirumbuhkan sama itu apa namanya jubah-jubah daster itu, ya, doktrin-doktrin Arab itu sudah datang. Mereka paksa hotel untuk menghentikan saya ibadah di situ. Ya, cuma saya tidak viralkan, teman-teman. Saya diusir dari hotel, tidak boleh ibadah. Inilah Indonesia, negara yang melawan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau mereka ancam hotelnya, kalau saya diizinkan terus melakukan ibadah di hotel, maka hotelnya akan mereka bakar pada waktu itu. Orang yang berjubah-jubah dengan berjubah kayak daster begitu, mereka datang ribut di hotel. Hotelnya sudah mau dibakar. Ya satu-satunya jalan hotelnya karena takut, kami dikeluarkan, tidak boleh beribadah di situ. Cuma saya pada waktu itu diam, tidak memviralkan, tidak mempublikasikan. Ada begitu banyak kejadian seperti ini. Dan itu pemerintah biarkan saja. Ya. Jangan. Kalau Anda mau supaya Indonesia ini tetap utuh, ingat bahwa kekristenan itu adalah sesama anak bangsa yang perlu dijamin mereka punya hak di dalam beribadah. Jangan dibiarkan itu, jangan masa bodoh, jangan pura-pura tutup mata aja. Nanti kalau ada gereja dibakar atau ada gereja seperti kayak di Cidahu kemarin di Puncak, oh itu oknum, ya, itu harus diselesaikan secara tuntas. Nggak ada selesai, omong kosong itu, tidak selesai itu. Kalau selesai, ya, Bapak Prabowo keluarkan pernyataan. Orang yang mempersekusi orang lagi ibadah itu langsung digantung di Monas. Nah, itu baru selesai itu. Itu doktrin dari Arab itu sudah tidak berlaku tuh kalau begitu. Ya, doktrin dari Arab itu perangilah orang Yahudi Nasrani. Itulah yang mereka kerjakan sampai saat ini. Tapi pemerintah diam. Ya, pemerintah diam. Cuma ada 1-2 orang saja kalau
Kalau apa namanya yang di pemerintahan kalau dia punya otak masih lurus, baru dia bilang ini tidak boleh terjadi di daerah kami. Ya. Tapi lebih dari 90% otaknya itu tidak lurus. Karena mereka menganggap itu wajar. Gitu. Masa, ya, saya tidak bicara terlalu panjang ya teman-teman, tapi inilah yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi, berikan keadilan kalau ingin Indonesia ini tetap bisa berjalan. Tapi kalau Bapak Prabowo, kalau Anda terus diam, Anda terus tidak punya tindakan yang tegas terhadap orang-orang yang menganut paham doktrin Arab ini, ya, doktrin agama Islam ini, yang terus dengan kekerasan terhadap umat Kristen, maka Tuhan yang akan menjadi lawan. Ya, mungkin ini saja, semoga bermanfaat, semoga Bapak Prabowo bisa buka hati dan bisa ada tindakan yang bisa membuat Anda bisa berjalan di dalam pemerintahan yang Anda pimpin. Karena semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan punya umat diganggu, ya, maka Anda artinya menarik hal-hal yang merugikan dirimu sendiri. Oke? Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa di video selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.